Kemungkinan besar Budi Ari akan dicopot oleh Presiden Prabowo karena bermain judol. Jadi guys, dari dulu rakyat sudah kompak seperti paduan suara di stadion, meneriakan satu lirik paling populer di Republik ini, yaitu "Copot Budi Ari". Suara itu bergaung di jalan, di warung kopi, hingga di kolom komentar TikTok. Namun, jeritan itu baru benar-benar didengar ketika Prabowo Subianto mengambil langkah drastis, mencopot Budi Aris Setiadi dari kursi Menteri Koperasi, sebuah babak politik yang dramatis. Simak narasinya guys, sambil meminum minuman yang ada di depan kalian. Nama Budi Ari memang bukan sekedar nama menteri biasa. Ia punya sejarah yang panjang. Ia aktivis kampus UI, jurnalis, pendiri Projo, sahabat dekat Jokowi, dan juga jenderal lapangan relawan. Karirnya melesat dari Wamen Desa, lalu Menkominfo, hingga akhirnya jadi Menteri Koperasi. Tapi kursi menteri di negeri ini selalu seperti kursi listrik. Kenapa demikian? Karena salah pijak, lo bisa hangus, yang membuat publik histeris. Budi Ari bukan tumbang karena koperasi. Kemungkinan karena judi online. Ini kemungkinan ya. Bisa yes, bisa no. Nah, jadi nama Budi Ari Setiadi kerap disebut dalam sidang kasus judol oleh beberapa pihak. Ini terutama dalam dakwaan jaksa dan kesaksian para terdakwa serta saksi kunci. Zulkarnain Aprilianto Tani alias Tony, misalnya, menyebutnya sebagai penghubung langsung antara pelaku pengaman situs judi dan juga Menteri Kominfo. Jaksa bahkan menyatakan Tony memperkenalkan Adi Kismanto kepada Budi Ari untuk mempresentasikan alat crawling situs judol. Adi sendiri disebut bisa diterima bekerja di Kominfo meski tanpa gelar sarjana karena adanya atensi dari Budi Ari. Lalu ada Muhajirin alias Agus. Ia mengaku mengancam akan membongkar praktik perlindungan situs judol kepada menteri jika ia tidak dilibatkan. Bahkan Denden Imaduddin Soleh, mantan ketua tim pengendalian konten Kominfo, dalam kesaksiannya menuding praktik itu sudah diketahui oleh orang di atas yang dimaknai publik sebagai Budi Ari. Puncaknya, jaksa penuntut umum dengan lantang menyebut bahwa Budi Ari diduga menerima 50% keuntungan dari pengelolaan situs judol. Tuduhan itu kemudian menjadi dasar laporan LBH Street Lawyer ke KPK. Nama Budi Ari pun makin meledak bak trending topik, bukan karena koperasi digital, tapi karena diduga jadi komisaris kasino online versi gosip pengadilan. Dalam bayangan politik, ia seakan terjebak dalam drama yang lebih epik daripada film kasino itu tersendiri. Tapi Budi Ari tak tinggal diam. Pada Rabu tanggal 21 Mei 2025, ia muncul di Gedung Merah Putih KPK. Tujuan resmi kunjungannya disebut sebagai audensi antara Kementerian Koperasi dan KPK untuk membahas pencegahan korupsi. Namun, atmosfer publik sudah terlanjur heboh. Ia datang di tengah badai isu judol. Wartawan menyerbu dengan pertanyaan panas, dan Budi Ari hanya memberi jawaban simbolik. Kalimat singkat yang membuat netizen makin liar menafsirkan. Ia juga menanggapi santai pernyataan Kapolri yang siap memanggil siapapun terkait kasus judol. Seolah berkata kalau dipanggil, ya datang saja. Ironisnya, dulu ia berjanji akan membawa koperasi ke era digital, merevitalisasi, dan mengangkat harkat rakyat kecil. Namun yang terdengar di telinga rakyat justru kata digital bercampur dengan judol.
Entah kenapa, ketika mendengar Budi Ari, kenapa kata judul tak bisa dipisahkan. Dalam usahanya menyelamatkan karir, Budi Ari sempat mengucap sumpah setia. Ia siap masuk Partai Gerindra bila diperintahkan Presiden Prabowo. Sebuah pernyataan penuh dramatisme. Seakan berkata, biarlah aku jadi kader, asal tetap di kapal besar. Sayangnya, sumpah itu tak menolongnya. Prabowo sudah memutuskan dan bagi sang presiden, loyalitas bukan sekedar ucapan, melainkan reputasi yang harus dari jeratan isu jodel yang harus bersih. Ya. Positif tinggi saja. Mudahan setelah ia istirahat di rumah, dugaan judol yang terus menghantuinya tidak terbukti, tidak lagi trending di media sosial. Bagaimana menurut kalian tentang Budi Ari dengan situs judolnya? Berikan pendapat kalian.